Halo, selamat datang kembali di podcastnya aku, teman cerita. Selamat mendengarkan di cerita terbaru di podcastnya aku ini teman-teman, tentang mengenang Aksata, kedai Aksata. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Aksata kedai itu apa, atau kedai Aksata itu apa. Aksata kedai itu adalah bisnis kecilnya aku, coffee shop. Bukan coffee shop please. Kedai kopi kecil yang berada di Palembang. Kedai kopi kecil di balik tembok, terdengar suara lalu lalang jalanan yang terdengar begitu berisik. Space yang terbatas, ruang yang kecil, bahkan lalu lalang pun terhambat karena saking space kecil itu. Oke, di podcast ini aku ingin bercerita tentang Aksata. Awal Aksata ini adalah mimpi dari dua orang sahabat, saya dan sahabat saya yaitu Daniel. Kami membangun sebuah konsep yang kecil, minimalis, lalu berencana untuk membuka kedai kopi waktu itu. Sampai akhirnya setelah kami merancang, menyari konsep, lalu ketika itu saya masih job fotografer. Karena job fotografer itu jarang dan cuma seminggu sekali, sampai akhirnya saya mengutarakan niat saya untuk memulai planning ini duluan. Karena di waktu itu kebetulan sahabat saya yaitu Daniel sedang mendapatkan job menjadi tim suksesnya salah satu bupati di daerah Palembang, dan dia ada job sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 atau 3 bulan saya lupa. Dan di posisi itu dan di posisi itu juga saya itu bingung kemana langkah saya, karena job foto yang begitu jarang dan saya butuh pemasukan untuk jajan, untuk kehidupan, ya kan. Sampai akhirnya saya minta izin untuk memulai rencana ini atau kedai ini. Akhirnya diizinin oleh sahabat saya untuk memulai duluan karena dia ngerti ya. Akhirnya saya mulai duluan mencari peralatan-peralatan yang dibutuhkan, menyusun konsep, ngebuat konsep, sampai akhirnya perintilan sudah saya siapin dan terbangunlah Aksata. Kenapa namanya Aksata? Goyang-goyang. Karena waktu itu ketika aku mencari nama, saya mencari nama dari bahasa Sanskerta. Ada beberapa referensi, kalau nggak salah nama yang saya kumpulkan termasuk Aksata. Setelah mencari arti dan makna, kayaknya Aksata lebih cocok deh. Aksata itu artinya terus tumbuh, tidak terputus atau berkelanjutan. Ya seperti itulah. Ya harapan aku waktu itu kedai ini pengen ada terus tumbuh, terus ada, dan tidak pernah terputus, pokoknya deh gitu deh waktu itu ya. Sampai akhirnya konsep pun tersusun, mimpi pun mulai tumbuh di Aksata. Perlahan-perlahan di bulan pertama ramai sekali, diramein oleh teman-teman adik sepupunya aku, masih kelas SMA mereka. 1 bulan full ramai dari mereka. Berjalan dengan Oke, lanjut lagi karena terjeda tadi di videonya yang ngebreak. Dan berjalannya waktu Aksata tumbuh selama 10 bulan. Ya, banyak sekali kenangan, banyak sekali momen yang tercipta di sana. Banyak sekali cerita-cerita dari orang yang datang, yang tanpa aku kenal,
mulai dari tukang bakso, Grab, terus juga pokoknya ojek online lah deh. Ojek online, terus orang yang motong di barber, tetangga atau lingkungan sekitar yang datang membeli, dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita pengalaman hidup mereka yang banyak banget aku mendapatkan pelajaran. And then sampai di titik aku harus berpamitan dan berhenti di 10 bulan terakhir karena faktor finansial yang tidak menutupi. So banyak sekali karya dari mereka, mulai dari harapan mereka tentang kehidupan, curahan hati mereka dipajang di notes ya. Terus juga ada karya-karya dari mereka yang punya kreativitas, gambar, seni, dan lain sebagainya. Ada pula yang berfoto di dalam kedai serta membuat momen kecil lah di kedai. Sangat seru. Jadi tumbuh di Aksata itu ternyata seru, mengasihkan. Momen-momen aku ngebuat kopi, momen-momen aku meracik kopi, lalu membuat video pendek untuk aku up di sosial media termasuk IG kedai. Lalu juga aku harus berdamai dengan keadaan karena semakin hari semakin sepi penjualan di kedai, tapi tidak luput juga support dari kakak barber, Kamar, Mas Anton, teman-teman aku, sahabat aku, Daniel, Yogi, Usman, ada Risto, ada Faiz, ada Bintang, ada juga Rojabul, ada juga Rofik. Mereka yang sering datang ke kedai hampir 1 minggu sekali untuk mensupport kedai, untuk bercerita tentang pekerjaan mereka. Sampai akhirnya lambat laun sepertinya aku harus berhenti melangkah di kedai ini. Ya karena perihal itu tadi. Tapi jujur, mereka yang datang, mereka yang singgah, mereka yang meluangkan waktu untuk kedai itu berharga banget bagi aku. Rasa-rasanya benar. Aksata itu seperti rumah, tapi gak berpintu. Maknanya ya dalam lah. Rumah yang tak berpintu, siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh berkeluh kesah, siapa saja boleh bercerita tanpa memandang kasta, suku, dan siapapun. Bahkan orang random pun dia bercerita di kedai di depan teras. Ada ojek online yang datang bercerita tentang dunianya. Ada orang yang ternyata penjual bakso yang dulunya punya ruko atau punya tempat sendiri sampai harusnya menutup jualannya di ruko itu karena harga sewa yang naik. Sampai akhirnya dia berjualan keliling. Itu ada. Dan ada juga cerita oleh bapak-bapak yang harus bekerja di PT. Ya banyak sekali ceritanya ya. Intinya menjadi pelajaran hidup banget bagi aku di Aksata guys, di kehidupan aku. Serta yang ingin aku sampaikan di podcast ini adalah aku bangga sama kalian semua, sayang sama kalian semua, dan cinta sama kalian semua yang turut membersamai Aksata, yang turut membesarkan nama Aksata, yang turut menguatkan langkah Aksata. So, maybe untuk saat ini kita berhenti untuk bertemu di Aksata, atau mungkin di satu saat kita bakalan bertemu di satu titik lain, entah itu kapan dan entah itu di mana. Doakan terus harapan kalian, serta apapun yang kalian curahkan di Aksata adalah hal yang berharga dikenang tentunya, apapun itu. So, sebenarnya aku ini udah ngebuat video ya di kedai, karena banyak sekali noise yang terjadi di kedai, seperti suara lalu lalang motor dan mobil itu susah. Tapi nanti bakal aku tampilin di akhir video. Aku ngambil
podcast di sana. Nanti aku buat di akhir ya. And then terakhir adalah makasih banyak untuk semuanya. Siapapun itu, sahabat aku, teman dekat aku, keluarga aku, bahkan orang yang gak aku kenal pun turut mensupport Aksata. Orang-orang sekitar, lingkungan sekitar yang sering beli, adik-adik komplek, perumahan, kakak burung, ya siapapun itu. Mereka yang datang hampir tiap hari untuk membeli segelas kopi di Aksata. Untuk menemani kehidupan mereka yang begitu keras ya. And then aku mau ngucapin juga buat semuanya pokoknya. Teruntuk juga sahabat-sahabatnya aku, Daniel, Yogi, Usman yang turut serta mendukung, dan kakak barber juga yang selalu support aku, yang memberikan saran yang begitu hebat lah ya untuk kedai Aksata. Untuk aku juga terima kasih banyak juga telah memberikan space untuk aku usaha di depan barbernya. Teruntuk Mas Anton Permak, terima kasih Mas sudah menjadi tempat pulang aku. Berkeluh kesah juga, kadang bercerita apapun itu pada Mas Anton, ya kadang juga ke kakak barber, ke Amar. Terus juga teman-teman kuliahku seperti Risto, Bintang, Usman, terus ada Faiz, Rojabul, dan juga Rofik. Ya mereka senantiasa seminggu sekali datang ke kedai, ya sambil cerita, berkeluh kesah dan mensupport. Terus juga ada adik-adik komplek yang sering beli berserta keluarganya. Ada juga kakak burung yang hampir tiap hari beli. Ya, dan semuanya yang gak bisa aku sebut satu persatu, yang pernah singgah, yang pernah beli di kedai, yang pernah mampir di kedai, yang pernah nemenin temennya beli. Dan siapapun itu pokoknya, siapapun itu yang pernah mencoba ke Aksata, thank you bro, thank you. And then gue ngucapin see you next time, and see you goodbye. Semoga kita bertemu di versi yang lebih baik di titik lain, serta semoga saja Aksata terus ada ya. Untuk saat ini entah kapan dan entah di mana. Semoga kita berjumpa kembali. So, thank you.